Shalom Bapak Ibu, puji Tuhan. Silakan duduk semua. Kita nyanyikan pujian yang minggu lalu kita nyanyikan. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Sama-sama katakan. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atas. Terhubung denganmu, amin, amin. Selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Wanita, nyanyikan pujian ini. Amin. Haleluya. Amin. Genggam tangan kami Tuhan. Para pria, semua pria. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Sama-sama. Terhubung denganmu, oh, melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atas. Ku terhubung selalu melekat di hati. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atas. Haleluya. Mari kita angkat tangan kita kepada Tuhan, katakan. Ku terhubung. Amin. Ini kami Tuhan. Biar kami selalu melekat di hati-Mu.
Puji Tuhan Bapak Ibu, minggu yang lalu saya memberikan tema perjumpaan yang mengubahkan. Ketika seorang Sakeus, Alkitab menuliskan bahwa dia seorang pemungut cukai yang identik dengan orang yang berdosa menurut pemandangan orang Yahudi. Tetapi ketika dia berjumpa dengan Tuhan Yesus, dari seorang yang berdosa, dia diubahkan menjadi ciptaan baru. Tuhan tidak melihat tampilan fisiknya, badannya pendek. Tuhan tidak melihat latar belakang atau dosa masa lalunya. Tetapi Tuhan melihat kerinduan Sakeus untuk berjumpa dengan Tuhan. Tuhan melihat kerinduan hati dari Sakeus untuk berjumpa dengan Tuhan. Tuhan melihat Sakeus membuka hati untuk dia masuk. Tuhan melihat Sakeus menerima dia dengan sukacita. Jadi ini bukan hanya berbicara tentang perjumpaan secara fisik. Secara fisik ketika Sakeus ingin berjumpa dengan Tuhan Yesus, ada halangan-halangan, dia badannya pendek. Sementara ada banyak orang yang sedang ingin juga melihat Yesus. Tetapi dia tidak putus asa. Dia berusaha, bahkan dia naik pohon. Bayangkan kalau ada seorang yang kaya, dikenal, bahkan seorang kepala, untuk melihat seseorang yang lewat sampai naik pohon. Malu dong. Saya orang kaya, saya pemimpin. Tetapi Sakeus enggak gengsi. Dia enggak gengsi untuk bisa berjumpa dengan Tuhan. Tuhan melihat hatinya yang rindu. Tuhan melihat hatinya yang terbuka. Tuhan melihat hatinya yang mau menerima Yesus sebagai pribadi. Itu sebabnya Sakeus diubahkan dari seorang yang berdosa, kata Alkitab. Tuhan berkata, hari ini terjadi keselamatan kepada seisi rumah ini, karena orang ini adalah anak Abraham. Abraham adalah bapak orang beriman. Saudara, dia telah memiliki iman yang mengubahkan hidupnya menjadi baru. Itu di dalam kisah di dalam Lukas pasal 19 ayat 1 sampai 10 kita belajar ini dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai ayat 25 kita akan lihat Paulus. Bisa ditampilkan Kisah 9 ayat 1 sampai 5. Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai ayat yang kelima ya. Kenapa? Kisah Para Rasul ya, kalau kisah itu Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai ayat yang kelima berkata, sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Ya Bapak Ibu, dalam pasal ini ayat 21, 22, 23 seterusnya, Saulus tadinya dia bernama Saulus, tetapi dia
diubahkan namanya menjadi Paulus. Tadinya dia adalah seorang penganiaya anak-anak Tuhan, tetapi kemudian dia berubah menjadi pemberita Injil anugerah Tuhan. Puji Tuhan. Apa yang membuat saudaraku Paulus, bagaimana kita mengalami perjumpaan yang mengubahkan? Pada bagian pertama ini kita belajar perjumpaan yang mengubahkan dapat terjadi bukan hanya sekedar perjumpaan fisik, melainkan hati. Seperti kita belajar dari Sakeus, hati yang rindu mengenalnya, hati yang terbuka menerima Tuhan Yesus. Nah, poin yang kedua, saudara, perjumpaan yang mengubahkan terjadi karena besarnya anugerah Tuhan. Perjumpaan yang mengubahkan terjadi karena besarnya anugerah Tuhan. Saudara, dalam anugerah adalah sama dengan kasih karunia. Itu kita mendapatkan sesuatu yang besar dari atas kepada bawahan yang sebenarnya kita nggak layak menerima. Itu adalah anugerah, menunjuk kepada sesuatu perbuatan atau pemberian dari atasan atau dari Tuhan yang ditujukan kepada manusia. Siapakah Paulus? Saudara, kita sudah lihat Paulus adalah orang yang berdosa, orang yang menganiaya anak-anak Tuhan. Dia hidup jauh dari Tuhan. Tapi kalau kita belajar dari tulisan-tulisan Paulus, bahwa anugerah yang luar biasa itu yang mengubahkan hidupnya. Hanya karena anugerah atau kasih karunia, grace, anugerah yang dari Tuhan. Jadi ketika kita boleh menjadi anak Tuhan, kita boleh menjadi ciptaan baru, itu karena adalah anugerah Tuhan. Ingatlah bahwa tanpa anugerah tidak ada yang berubah. Tanpa kasih karunia, usaha manusia sia-sia. Kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik kita. Kita diselamatkan bukan karena tampilan fisik kita, kedudukan kita, atau koneksi. Bahwa di dalam Tuhan itu dosa anak tanggung sendiri, dosa orang tua tanggung sendiri. Gak pakai koneksi-koneksi. Setiap orang harus bertanggung jawab kepada Tuhan. Alkitab berkata bahwa gak ada seorang pun yang benar karena kita dikandung oleh ibu kita pun itu sudah benih yang sudah terkontaminasi dengan dosa. Ada kutuk, ada dosa dari Adam dan Hawa dan itu turun, dan oleh anugerah itu diputuskan di dalam kasih karunia Tuhan. Paulus menyadari bahwa hidupnya karena anugerah Tuhan. Kita juga menyadari bahwa kalau kita ada hari ini, kalau kita boleh mengenal Tuhan, kalau kita boleh menjadi warga kerajaan sorga, itu karena anugerah Tuhan. Amin. Banyak loh lagu-lagu yang bertemakan anugerah. Ku ada sebab anugerahmu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih dan rahmat. Ku hidup karena anugerah-Mu, tiada satu pun dapat ku banggakan.
besar anugerahmu. Kita tidak terlepas dari anugerah si karunia Tuhan. Perjumpaan yang mengubahkan ketika seseorang sadar, bertobat, membuka hati untuk Yesus masuk. Paulus, Bapak Ibu, ketika berjumpa dengan Tuhan, Tuhan gak ungkit-ungkit lagi masa lalunya. Tuhan gak ungkit-ungkit lagi latar belakangnya. Tuhan ingin Paulus, tadinya Saulus, menjadi Paulus, menjadi ciptaan baru dalam Tuhan. Nah, saudara, poin yang ketiga kita belajar bagaimana anugerah Tuhan bekerja. Yang pertama, dalam anugerah kita diterima. Dalam anugerah Tuhan kita diterima. Dalam Kisah Para Rasul 9 ayat yang ketiga, dalam perjalanan ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Saudara, anugerah Tuhan. Dalam anugerah Tuhan kita lihat dalam Yohanes 15 ayat yang ke-16. Dalam anugerah Tuhan kita diterima. Yohanes 15 ayat yang ke-16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Katakan amin. Kalau kita ada di antara miliaran orang, itu karena Tuhan yang sudah memilih kita. Tuhan yang sudah memberikan anugerah bagi kita. Itu haknya Tuhan. Kenapa yang lain belum? Kenapa yang lain masih menolak? Tapi kalau Tuhan panggil, Tuhan pilih kita, dan kita merespon itu, kita menerima anugerah. Saudara, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Boleh bilang ke samping kiri kananmu, kita umat pilihan Tuhan. Kita umat pilihan Tuhan. Halo, jangan sia-siakan anugerah. Kita tidak bisa bayar dengan uang. Kita nggak bisa sogok anugerah Tuhan itu. Sebab itu pemberian secara cuma-cuma, gratis. Kita cuma membuka hati bahwa Tuhan yang sudah memilih kita, kita hargai. Kita hargai, jangan menjauhkan diri dari kasih karunia. Nah, yang kedua, dalam anugerah kita diampuni. Dalam anugerah Tuhan kita diampuni. Pasal 9 ayat 5 sampai yang ke-6, jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya, tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Dalam anugerah Tuhan kita diampuni. Yesus tidak menjumpai Saulus untuk menghukum, tetapi untuk mengampuni. Mungkin ada orang gagal untuk berubah karena dosanya terus diungkit. Mungkin ada orang yang merasa dosanya terlalu besar dan terlalu jauh untuk berubah, dan sudah terlalu jauh untuk berubah. Tetapi dalam kasih karunia kita diampuni. Anugerah, dosa kita besar, tapi pengampunan Tuhan jauh lebih besar. Dari pengalaman ini Paulus dapat bersaksi. Kita lihat dalam 1 Timotius 1
ayat yang kelima. 1 Timotius 1 ayat yang kelima. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Efesus 1 ayat yang ketujuh. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Nah, jika kita menyadari keberadaan kita adalah orang berdosa, mari kita menghampiri Tuhan dalam anugerah-Nya dan pengampunan. Haleluya. Siapa yang gak pernah berdosa? Satu waktu ada seorang yang berdosa datang ke rumah Tuhan. Karena dia berdosa, dia tidak berani menengadah ke atas. Dia tertunduk dan berdoa dan menangis. Kemudian ada yang aktif ke gereja, melayani. Ya, ahli Taurat, orang Farisi. Dia merasa dia lebih baik. Dia lebih setia. Dia merasa dia lebih berkenan di mata Tuhan. Tetapi di mata Tuhan Yesus, Tuhan berkata, orang yang datang dengan penuh kerendahan hati. Kadang-kadang kita mungkin berpikir saya sudah melayani, saya sudah setia, dan tanpa sadar kita bisa menjadi sombong rohani. Saya lebih rohani, saya lebih baik. Hati-hati. Tuhan selalu mengingatkan, hati-hati jangan sampai kita tersandung. Sebab yang Tuhan selalu lihat hati. Fisik kita mungkin ada di gereja. Fisik kita bisa saja dalam pelayanan. Tapi hati kita di mana, Bapak Ibu? Tuhan selalu melihat hati. Hati yang rindu, yang haus, yang terbuka untuk Tuhan hadir. Puji Tuhan. Tuhan sudah ampuni. Ada lagu lama, Tuhan selalu ampuni dan lupakan yang sudah. Dia takkan ingat salahku. Tuhan selalu ampuni. Amin. Tapi kita juga harus menghargai anugerah Tuhan. Kalau kita mau tobat, ayolah tobat sungguh-sungguh. Jangan kita berpikir juga karena Tuhan baik, gak apa-apa, bolak-balik kita buat dosa lagi. Sekali lagi hargai anugerah Tuhan, jangan permainkan kasih karunia Tuhan. Jangan jadi Kristen tobat kumat. Kita lebih sungguh-sungguh hargai anugerah Tuhan. Kalau kita masih hidup hari ini, saya tidak menghakimi Bapak Ibu Saudara, tapi kalau kita masih hidup hari ini, kita masih mengalami anugerah Tuhan. Tuhan Yesus baik buat kita. Amin. Nah, yang ketiga, anugerah. Dalam anugerah kita diubahkan. Ayat 15 dari Kisah 9, tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan kepadaku, kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Jadi dalam anugerah kita diubahkan. Banyak orang yang terkagum-kagum ketika mereka mengenal seseorang yang jahat. Termasuk Paulus ini, orang-orang pada zaman itu takut. Tuhan sudah suruh, ayo sambut Saulus ini karena dia menjadi alat pilihanku.
Tetapi mereka berkata, dia itu penganiaya. Mereka takut. Dan yang lain terkagum-kagum mungkin. Kok bisa dari seorang yang jahat bisa berubah? Saudara, ada banyak orang penjara gak bisa mengubahkan karakter seseorang. Ada yang masuk, ada maling masuk penjara bukan tobat, tetapi tambah ahli jadi maling. Ada pengedar narkoba masuk penjara bukan tobat, malah semakin ngeri. Tetapi Tuhan bisa mengubahkan. Saya tidak bisa mengubah Bapak Ibu. Saya hanya mengimbau di dalam Tuhan, Tuhan juga memberikan kehendak bebas. Siapa yang mau percaya? Siapa yang mau bertobat? Tuhan gak pernah paksa-paksa. Saya mau katakan bahwa di sorga tanpa kita itu sorga gak akan sunyi. Tetapi Tuhan tidak menghendaki satu orang berdosa pun untuk masuk neraka. Itu sebabnya dia mati di Golgota. Supaya kita menerima anugerah, diubahkan dan diselamatkan. Orang yang punya karakter keras kita pakai kekerasan, ayo keras-kerasan. Bukan tambah bertobat, tambah jadi. Tapi kasih Tuhan bisa mengubahkan hidup kita. Amin. Anugerah Tuhan bisa mengubahkan hidup kita. Dalam Alkitab Paulus ditulis orang yang keras, orang yang ganas. Tapi kasih Tuhan, anugerah Tuhan bisa mengubahkan hidupnya. Kalau Tuhan sanggup ubahkan Paulus, Tuhan sanggup juga ubahkan hidup kita. Asal kita mau berubah. Ketika di rumah tangga pribadi kita berubah. Ketika Zakheus berubah, terjadi perubahan luar biasa. Terjadi transformasi. Satu keluarga diubahkan. Ketika ada seorang wanita Samaria, dia berjumpa dengan Tuhan dan dia diubahkan. Dalam Injil Yohanes pasal 4. Satu kampung bertobat, percaya Tuhan karena satu orang berubah. Ketika Musa berjumpa dengan Tuhan di padang rumput, padang gurun, dia sedang mengembalakan. Lewat hidup Musa, satu bangsa dikeluarkan dari perbudakan di Mesir. Ternyata kalau kita mau, kita bisa berubah ke arah yang lebih baik. Amin. Siapa yang mau mengubahkan? Tuhan mau kita berubah. Diri kita, ayo bertindak. Keluar dari ikatan-ikatan dosa. Keluar dari kebiasaan-kebiasaan buruk. Melangkah di jalan yang baru. Kalau kita mau, ternyata kita bisa. Kita bisa. Oleh anugerah Tuhan, kita bisa. Ketika Paulus telah menerima anugerah Tuhan, dia diubahkan. Bagaimana kehidupan orang yang telah menerima anugerah Tuhan? Yang pertama ada 3 hal. Dia bekerja lebih keras dalam melayani ya. Tetapi karena kasih karunia Allah aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku tidak sia-sia, sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. 1 Korintus 15 ayat yang ke-10. Kasih karunia, pengampunan, anugerah yang Tuhan beri bagi Paulus. Paulus bilang tidak sia-sia. Dia tidak pandang enteng. Dia tidak anggap murahan.
Dia tidak main-main dengan anugerah. Jangan main-main dengan anugerah Tuhan Bapak Ibu. Jangan main-main dengan kemurahan Tuhan. Paulus berubah, dia jadi seorang pekerja yang lebih keras, sungguh-sungguh dalam Tuhan. Yang kedua, hidupnya memberi buah. Ini orang yang bertemu dan diubahkan Tuhan, anugerah Tuhan. Filipi 1 ayat 22, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Orang yang diubahkan pasti akan memberi dampak, memberi buah yang baik. Yang terakhir, yang ketiga, orang yang menghargai anugerah, dia akan tetap tinggal dalam kasih karunia Allah. Ibrani 12 ayat yang ke-15 kita baca bersama-sama. Janganlah supaya jangan ada seorang pun yang menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Kata menjauhkan diri dapat juga diterjemahkan sebagai gagal menerima, gagal mendapatkan, atau gagal mengalami. Jadi setiap hari kita perlu mengalami kasih karunia Tuhan. Jangan jauhkan diri dari kasih anugerah Tuhan, supaya enggak timbul akar pahit. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita bangkit berdiri. Ku hidup karena anugerah-Mu. Tiada satu dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Kasih-Mu mengubah hidupku. Kasih-Mu mengubah hidupku. Amin. Kau Memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Oh, Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau asa selamatku hidup. Ku hidup karena anugerah-Mu. Mari semua pelayan Tuhan. Ku hidup karena anugerah-Mu. Tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku.
Kalau kasih Tuhan sanggup mengubahkan Sakeus, sanggup mengubahkan wanita Samaria, sanggup mengubahkan Paulus, kasih yang sama Tuhan sanggup mengubahkan pribadi kita. Dari mungkin orang berkata nggak berguna, tapi Tuhan bisa mengubah engkau menjadi berarti berguna. Dari orang berkata nggak punya masa depan, tapi di dalam Tuhan, Tuhan mengubahkan. Tuhan sanggup mengubah hidup kita. Tuhan mampukan kami Tuhan untuk terus kami menghargai anugerah-Mu, keselamatan-Mu, pengampunan-Mu, kasih-Mu, menghargai apa yang Kau sudah lakukan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik. Sebentar kami akan menerima tubuh dan darah Yesus. Tubuh yang hancur, darah yang tercurah, darah yang kudus. Itu yang telah menebus kami. Ketika kami menyatu di dalam Tuhan, terhubung dengan Tuhan, kami menikmati kuasa Tuhan, kuasa kematian, kebangkitan, kehidupan. Kami menikmati anugerah berkat. Ketika kutuk dipatahkan, kami berjalan dalam kasih karunia-Mu. Kuduskan kami semua, kuduskan tim pelayanan ini, sehingga tubuh dan darah Yesus benar-benar ada mujizat, ada kuasa. Sama di zaman Engkau memberikan perjamuan ini, sampai hari ini ada kuasa di dalam darah Yesus Kristus. Di dalam nama Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap terima perjamuan Tuhan. Kami siap terima mujizat, kekuatan, kesembuhan lewat perjamuan Tuhan ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Karena Anak-anak juga enggak apa-apa boleh ikut. Tetapi tolong orang tua memantau supaya tertib. Dapat ku banggakan semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidup, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan
di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Mungkin ada yang terlewatkan, bisa menghubungi petugas. Haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Mari kita mengangkat roti dengan tangan kanan kita. Ketika Tuhan membagikan roti dan anggur, Dia tidak berkata ini roti, ini anggur. Tetapi Dia berkata ini adalah tubuh dan ini adalah darah. Kita percaya tubuh Yesus akan menyatu dengan kita. Percaya ada kuasa kesembuhan, ada kuasa mujizat. Sebab Tuhan yang sama, Tuhan yang tidak berubah, yang kami imani. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Kita makan tubuh Yesus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mengangkat dengan tangan kanan kita cawan. Sesudah itu, Ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Dalam nama Tuhan Yesus kita minum. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Glory, haleluya, puji Tuhan. Ya Rabbi, tekara lapas. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup Di luar Ibu Gembala maju ke depan. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Amin. Roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah Yesus telah menyatu dengan kehidupan kami Tuhan. Engkau rela berkorban bagi kami dengan mati di atas kayu salib. Membuktikan betapa Engkau mengasihi kami Tuhan. Anugerah-Mu yang besar dalam hidup kami, yang membuat kami menjadi orang-orang yang berarti. Orang-orang yang seharusnya binasa karena segala dosa dan pelanggaran kami. Tetapi anugerah Tuhan besar atas hidup kami. Lewat kebenaran firman-Mu pagi hari ini, kembali kami diingatkan betapa anugerah Tuhan luar biasa bagi kami. Ajar kami terus menghargai anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan dalam hidup kami. Dengan kami terus menjagai hidup kami, agar hidup kami terus berkenan di hadapan Tuhan. Apa yang kami lakukan, apa yang kami pikirkan,
apa yang kami katakan biar semua itu adalah yang menyenangkan hati Tuhan. Kami terus mau belajar dalam hidup ini. Kami mengerti isi hati-Mu Tuhan, kerinduan-Mu bagi kami, dan menjadi kerinduan kami bersama. Kami menjadi jemaat-jemaat Tuhan yang didapati tidak bercacat celah di hadapan Tuhan, sampai kami siap menyongsong hari kedatangan Tuhan, membawa kami gereja Tuhan untuk masuk dalam kerajaan-Mu yang kekal. Dengan kekuatan kami tidak mampu Bapa, tetapi Roh Kudus yang akan memampukan kami untuk terus kami dapat hidup seperti yang Tuhan inginkan. Terima kasih Bapa. Biar kami terus menjadi jemaat-jemaat yang menghargai anugerah Tuhan, dengan kami terus hidup, berbuah, berdampak bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat ibadah yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih untuk suasana surga, sukacita surga yang kami boleh rasakan di ibadah pagi hari ini. Kami percaya pagi ini jemaat Tuhan yang hadir, kami pulang dengan sukacita karena ada berkat-berkat rohani yang Tuhan telah berikan lewat ibadah kami pagi ini. Ini doa kami Bapa, kami mengucap syukur. Dan sebentar kami akan memberikan korban persembahan. Dikuduskan setiap tangan yang berkorban, biar semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah menerima firman-Mu, kami sudah menerima perjamuan Tuhan dengan sukacita. Dalam nama Yesus, haleluya. Semua katakan amin.